Ada 5 karakteristik inti yang membuat sistem ini krusial bagi manajemen rantai pasok kita. Yang pertama, ada perencanaan waktu yang tepat. Karakteristik pertama ini adalah jantung dari MRP. Bukan hanya beberapa banyak, tapi kapan material itu harus tersedia. Sistem menggunakan jadwal induk produksi atau MPS, dan metode perhitungan mundur. Tujuannya adalah memastikan setiap komponen tiba tepat waktu. Ini memecahkan dua masalah klasik, yaitu penundaan produksi dan kelebihan biaya penyimpanan stok. Yang kedua, ada ketergantungan kebutuhan. MRP secara spesifik menangani kebutuhan dependen. Ini adalah permintaan komponen yang kebutuhannya bergantung langsung pada permintaan produk akhir. Dengan memecah produk, MRP mampu menghitung kebutuhan setiap item kecil dengan presisi mutlak. Yang ketiga, ada perhitungan kebutuhan bersih. Karakteristik ketiga adalah kunci efisiensi biaya. MRP tidak hanya melihat total kebutuhan gross, tapi menghitung kebutuhan bersih net. Caranya, sistem secara cerdas mengurangkan persediaan di tangan dan pesanan yang dijadwalkan dari total kebutuhan kita. Intinya, kita memastikan perusahaan hanya memesan atau memproduksi yang benar-benar dibutuhkan, menghindari pemborosan dan menekankan biaya inventaris. Yang keempat, ada perencanaan kapasitas. Meskipun fokus utama MRP adalah material, ia memberikan sinyal yang penting untuk perencanaan kapasitas. Ketika MRP tahu kapan dan beberapa banyak komponen yang harus dibuat, ia otomatis memberikan perkiraan beban kerja pada produksi. Informasi ini krusial untuk raw cut capacity planning, membantu manajer mengidentifikasi potensi hambatan pada mesin atau tenaga kerja sejak dini. Yang kelima, integrasi data yang kuat. Terakhir dan yang paling penting, MRP hanya berfungsi sebaik datanya. Sistem ini menuntut integrasi data yang kuat dan akurat dari 4 sumber utama, yaitu MPS, BOM, data inventaris, dan informasi waktu tunggu atau lead time. MRP adalah orkestra. Data yang akurat adalah instrumen yang selaras. Tanpa integrasi data ini, seluruh proses perencanaan akan kacau. Kelima karakteristik ini adalah alasan mengapa MRP tetap menjadi tulang punggung manajemen produksi yang sukses. Arus informasi sistem MRP. Arus informasi dalam sistem MRP terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, Master Production Schedule atau bisa disingkat MPS. Adalah ringkasan jadwal produksi produk jadi untuk periode tertentu, berdasarkan pesanan atau ramalan permintaan. Yang kedua, ada Bill of Material, bisa disingkat BOM, yaitu struktur bahan dan komponen yang diperlukan untuk menghasilkan satu produk jadi. Yang terakhir itu ada Inventory Master File atau bisa disingkat IMF, yaitu catatan persediaan produk jadi, komponen, dan subkomponen, baik yang ada maupun yang sedang diproses. Materi berikutnya ada langkah perhitungan Material Recruitment Planning atau MRP. Secara umum, perhitungan MRP terdiri dari rangkaian proses yang saling berkaitan. Banyak sumber menyebutkan bahwa ada 4 proses utama dalam MRP. Yang pertama ada netting, yang kedua ada loading, yang ketiga ada offsetting, dan yang keempat ada explosion. Langkah yang pertama ada netting. Netting merupakan menghitung kebutuhan bersih atau net recruitment, yaitu kebutuhan bersih sama dengan kebutuhan kotor dikurangi persediaan yang tersedia dan dikurangi pesanan yang sedang dalam proses. Dengan demikian, hanya jumlah yang benar-benar dibutuhkan yang akan diorder atau diproduksi. Yang kedua ada loading atau lot sizing. Menentukan ukuran lot optimal untuk pemesanan atau produksi bahan. Contohnya pendekatan loading, lot for lot atau fixed quantity, economic order quantity atau EOQ, dan periodic order quantity atau POQ, dan lain-lain. Yang ketiga ada offsetting, merupakan menyesuaikan waktu pemesanan agar bahan tiba tepat pada saat dibutuhkan. Mempertimbangkan lead time atau waktu tunggu dalam offsetting, permintaan didekati mundur atau backward scheduling, untuk menentukan kapan order bahan yang akan dilepas. Yang terakhir, yang keempat ada explosion atau BOM explosion. Menurunkan kebutuhan produk jadi ke dalam kebutuhan subkomponen atau bahan baku, atau merupakan struktur dari produk. Artinya, dari produk jadi sampai ke komponen hingga bahan baku, dihitung kebutuhan di tiap level struktur produk. Beberapa penjelasan tambahan. Yang pertama ada Master Production Schedule atau MPS. Sebagai acuan permintaan produk jadi perlu disiapkan sebelumnya agar MRP bisa melakukan perhitungan. Yang kedua, Bill of Material atau BOM.
digunakan dalam explosion untuk mengetahui struktur dan kuantitas bahan atau komponen tiap produk. Yang ketiga ada data persediaan dan pesanan yang jalan atau on-hand inventory and open order, menjadi input penting dalam netting. Yang keempat ada lead time atau waktu tunggu atau pengiriman dan produksi, sangat menentukan kapan order yang harus dikeluarkan agar tiba dengan tepat waktu. Yang terakhir adalah setelah perhitungan muncul, jadwal pemesanan bahan dan jadwal akan diproduksi. Contoh singkat yang dapat kami uraikan, misalkan produk A membutuhkan 2 unit komponen X dan 3 unit komponen Y. Kebutuhan produk A di periode mendatang adalah 100 unit, dan persediaan komponen X ada 150 unit, komponen Y ada 200 unit. Lead time X sama dengan 2 minggu dan Y sama dengan 1 minggu. Dan belum ada pesanan dalam proses untuk X dan Y. Langkah yang dapat kami ambil, yang pertama menggunakan netting, yaitu kebutuhan kotor komponen X sama dengan 100 dikali 2, yaitu 200. Yang kedua, kebutuhan bersih X sama dengan 200 dikurangi 150 adalah 50 unit. Dan kebutuhan kotor Y sama dengan 100 dikali 3 sama dengan 300. Dan kebutuhan bersih Y sama dengan 300 dikurangi 200, yaitu 100 unit. Jadi kebutuhan kotor komponen dikurangi kebutuhan kotor Y, mendapatkan hasil 100 unit. Untuk langkah yang kedua yaitu loading. Misalnya diterapkan load for load, yaitu order tepat kebutuhan bersih 50 unit X dan 100 unit Y. Langkah ketiga ada offsetting. Yang pertama untuk X lead time 2 minggu, order dilepas 2 minggu sebelum periode kebutuhan. Yang kedua untuk unit Y, lead time 1 minggu, sama dengan order dilepas 1 minggu sebelumnya. Yang keempat ada explosion atau struktur produk. Yang pertama, karena produk A langsung menggunakan X dan Y, jadi tidak ada level subkomponen yang lebih lanjut. Dari proses tersebut, kita bisa menghasilkan jadwal order dan produksi bahan agar produksi A bisa tepat waktu tanpa kelebihan persediaan yang berlebihan. Jadi materi selanjutnya adalah waktu pengaman. Dalam manajemen operasional, tengah waktu memiliki beberapa bentuk seperti lead time, yaitu waktu sejak pesanan dibuat hingga barang atau jasa diterima. Dan slack time, yaitu catatan waktu dalam jadwal produksi agar keterlambatan tidak langsung mengganggu keseluruhan rencana. Namun, yang paling penting dalam menjaga kelancaran operasi adalah tengah waktu pengaman atau safety lead time, yaitu strategi menambah buffer waktu khusus dalam pengadaan maupun produksi. Penerapan tengah waktu pengaman atau safety lead time sangat penting karena dapat membantu perusahaan mengantisipasi berbagai bentuk ketidakpastian dalam rantai pasok, sehingga kegiatan operasional tetap berjalan dengan lancar. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan akan safety lead time antara lain: yang pertama, tingkat ketidakpastian pemasok. Misalnya, sering terjadi keterlambatan pengiriman atau pesanan tidak sesuai jadwal. Yang kedua, stabilitas permintaan, di mana fluktuasi permintaan yang tinggi biasanya memerlukan tambahan safety lead time agar produksi tetap seimbang. Yang ketiga, kapasitas produksi, khususnya jika mesin atau peralatan sering mengalami kerusakan sehingga menimbulkan produksi keterlambatan. Dan yang terakhir, jarak distribusi. Karena semakin jauh lokasi distribusi, maka semakin besar kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam proses pengiriman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesulitan dalam Material Requirement Planning atau MRP. Kesulitan dalam MRP meliputi ketergantungan pada data yang akurat, kompleksitas struktur produk, ketidakpastian permintaan, kesulitan dalam menentukan ukuran lot sizing, dan biaya implementasi yang tinggi. Akurasi data dan struktur produk yang rumit dapat membuat permintaan yang fluktuatif dan membutuhkan penentuan teknik yang tepat untuk efektif sistem. Berikut adalah beberapa kesulitan utama dalam mengimplementasikan dan menjalankan sistem MRP. 1. Akurasi data input yang tinggi. MRP sangat bergantung pada data yang akurat seperti struktur produk atau bill of material, data persediaan, dan waktu tunggal. Kesalahan dalam data dapat menyebabkan rencana yang tidak akurat. Yang kedua, struktur produk yang kompleks. Struktur produk dengan banyak tingkat akan memperumit proses perhitungan MRP, terutama pada proses explore yang menghitung kebutuhan pada tingkat bawah. Proses netting, loading, offsetting, dan exploiting harus diulang untuk setiap tingkat. Permintaan yang berubah-ubah. Ketidakpastian dan fluktuasi permintaan pasar dapat menyulitkan prediksi yang akurat, sehingga berpotensi menyebabkan kekurangan stok atau kelebihan persediaan. 4. Penentuan ukuran load sizing. Proses penentuan ukuran load untuk setiap komponen
ditingkatkan bahwa merupakan bagian dari fundamental yang sulit. Permintaan teknik load sizing yang tepat sangat penting untuk keefektifan sistem dan dapat menjadi kompleks untuk diterapkan. 5. Biaya implementasi. Implementasi sistem MRP seringkali membutuhkan investasi yang signifikan dalam perangkat lunak dan pelatihan, yang bisa jadi mahal bagi perusahaan. 6. Waktu tunggu yang tidak realistis. MRP kesulitan mengimitasi lead time atau waktu yang dibutuhkan untuk bahan baku siap secara akurat, terutama dengan adanya gangguan pada rantai pasokan. 7. Fleksibilitas terbatas. MRP cenderung kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan jadwal produksi atau keadaan pasar yang tidak terduga. Materi selanjutnya yaitu mengenai penjadwalan atau scheduling. Penjadwalan atau scheduling adalah proses mengatur, menentukan urutan, serta mengalokasikan sumber daya seperti bahan, mesin, tenaga kerja, fasilitas, dan waktu untuk berbagai aktivitas dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama dari penjadwalan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memastikan bahwa aktivitas atau tugas yang diselesaikan dalam urutan yang efisien dan tepat waktu. Di dalam manajemen operasional, terdapat beberapa metode penjadwalan atau scheduling rules, yaitu yang pertama ada FCFS atau First Come First Service, yaitu mendahulukan pekerjaan yang pertama kali datang. Yang kedua ada SPT atau Shortest Processing Time, yaitu mendahulukan pekerjaan dengan waktu proses paling singkat. Yang ketiga ada EDD atau Earliest Due Date, yaitu mendahulukan pekerjaan dengan tenggat waktu yang paling awal. Yang keempat ada LPT atau Longest Processing Time, yaitu mendahulukan pekerjaan dengan waktu proses paling lama. Detail penjadwalan MRP. Detail penjadwalan memastikan material tersedia tepat waktu dan jumlahnya sesuai kebutuhan. Prosesnya mencakupi yang pertama ada netting. Netting yaitu menghitung kebutuhan bersih dengan cara mengurangi kebutuhan kotor dengan persediaan dan pesanan yang sedang berjalan. Yang kedua, loading. Loading yaitu menentukan ukuran pesanan atau lot size yang paling optimal dengan mempertimbangkan biaya persediaan dan keterbatasan fasilitas. Yang ketiga, ada offsetting. Offsetting yaitu menentukan kapan pesanan harus dilakukan berdasarkan lead time agar kebutuhan terpenuhi tepat waktu. Yang terakhir, ada exploitation, yaitu menjabarkan kebutuhan material ke level komponen yang lebih detail sesuai struktur BOM. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus, yaitu penerapan MRP dan penjadwalan pada pabrik roti Delima Bakery. Delima Bakery adalah perusahaan roti skala menengah yang memproduksi berbagai jenis roti seperti roti tawar, roti manis, dan kue kering. Permintaan konsumen meningkat pesat terutama pada akhir pekan, sehingga perusahaan harus mampu memastikan ketersediaan bahan baku dan mengatur proses produksi dengan baik agar pesanan dapat terpenuhi tepat waktu. Penerapan MRP atau Material Requirement Planning, perusahaan menetapkan jadwal induk produksi atau Master Production Schedule untuk minggu depan, yaitu roti tawar 2000 pieces, roti manis 1.500 pieces, dan kue kering 500 pieces. Bahan utama yang dibutuhkan yaitu roti tawar 0,25 kg tepung, 0,05 kg gula, 0,01 kg ragi, 0,02 kg margarin, dan 1 butir telur. Untuk roti manis, 0,20 kg tepung, 0,10 kg gula, 0,01 kg ragi, 0,03 kg margarin, dan 1 butir telur. Dan untuk kue kering, 0,15 kg tepung, 0,10 kg gula, dan 0 kg ragi, 0,05 kg margarin, dan 2 butir telur. Kebutuhan kotor dihitung dari total pesanan. Yang pertama untuk tepung, 2000 dikali 0,25 ditambah 1500 dikali 0,20 ditambah 500 dikali 0,15 yaitu 925 kg tepung. Yang kedua gula,
2000 dikali 0,05 ditambah 1500 dikali 0,10 ditambah 500 dikali 0,10 yaitu 325 kg gula. Yang ketiga, ragi 2000 dikali 0,01 ditambah 1500 dikali 0,01 sama dengan 35 kg ragi. Untuk margarin 2000 dikali 0,02 ditambah 1500 dikali 0,03 ditambah 500 dikali 0,05 yaitu 115 kg margarin. Untuk telur 2000 dikali 1 ditambah 1500 dikali 1 ditambah 500 dikali 2 sama dengan 4500 butir telur. Persediaan awal gudang yaitu tepung 200 kg, gula 50 kg, ragi 10 kg, margarin 30 kg, dan telur 500 butir. Sehingga kebutuhan bersih atau net requirement yaitu tepung sama dengan 925 dikurang 200 sama dengan 725 kg, gula 325 dikurang 50 sama dengan 275 kg, ragi 35 dikurang 10 sama dengan 25 kg, margarin 115 dikurang 30 sama dengan 85 kg, dan telur 4500 dikurang 500 sama dengan 4000 butir. Dengan lead time pemesanan, tepung 3 hari, gula 2 hari, ragi 5 hari, margarin 2 hari, dan telur 1 hari. Berdasarkan MRP, pesanan bahan baku harus dilepas sesuai offsetting agar tidak sebelum produksi dimulai. Penerapan penjadwalan produksi. Setelah bahan tersedia, pabrik harus menjadwal urutan produksi di lini oven utama yang hanya dapat mengolah satu jenis produk per batch. Waktu proses rata-rata per 500 unit, yaitu yang pertama roti tawar 5 jam, roti manis 4 jam, kue kering 3 jam. Tenggat waktu pemesanan pelanggan. Untuk roti manis paling cepat 2 hari lagi, roti tawar 3 hari lagi, dan kue kering 4 hari lagi. Jika digunakan aturan Earliest Due Date atau EDD, maka urutan produksi adalah yang pertama roti manis, yang kedua roti tawar, dan yang ketiga kue kering. Total waktu produksi yaitu 1500 per 500 dikali 4, ditambah 2000 per 500 dikali 5, ditambah 500 per 500 dikali 3, yaitu total 35 jam kerja. Jika kapasitas produksi per hari adalah 12 jam, maka seluruh pesanan dapat terselesaikan dalam 3 hari atau tepat sesuai due date. Analisis kasus. Yang pertama, MRP membantu memastikan ketersediaan bahan baku sesuai jumlah dan waktu yang dibutuhkan, sehingga tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan persediaan. Yang kedua, penjadwalan membantu mengatur urutan produksi agar pesanan pelanggan dapat dipenuhi tepat waktu sesuai prioritas. Yang ketiga, integrasi MRP dan penjadwalan membuat proses produksi lebih efisien, mengurangi risiko keterlambatan, dan menjaga kepuasan pelanggan.